Masih bersama kami di obrolan Karebosi, Road to Celebrate PSM Makassar. Dan saya ingin ke Pak Sumirlan terlebih dahulu. Pak Sumirlan, ini tadi kita sudah membahas tentang bagaimana PSM bisa juara, siapa di balik kemenangan PSM juara di musim ini. Namun di balik euforia kemenangan PSM di musim ini setelah 23 tahun absen dari juara Liga Indonesia, ada kecemasan juga karena kita nggak punya fasilitas stadion yang berada di pusat ibu kota provinsi. Kalau Anda melihat gimana itu, Pak Sumirlan? Tanggapan Anda? Jadi begini ya, saya kira semua sepakat bahwa Makassar ini dari dulu disebut gudang pemain. Iya. Hanya sayangnya kalau sampai sekarang belum ada stadion. Walaupun ada stadion dibangun Barombong, tapi sampai sekarang belum kelar-kelar. Ya, secara kelayakan belum bisa digunakan. Iya, ada stadion Matangin, tapi kan dibongkar mau diperbaiki, tapi sampai sekarang belum Ya. ada berita mau diperbaiki atau apapun dibangun. Ya. Untung ada panitia Iya. yang memberi kesempatan. Yang berita yang bagus saat ini masalah stadion adalah Bupati Pangkep yang siap membangun stadion untuk jadi kandangnya PSM. Itu yang luar biasa dengan Bupati Goa yang juga menyiapkan lapangan latihan. Jadi semoga seluruh bupati, wali kota, Pak Gubernur terenyuh untuk bersatu membangun stadion demi untuk kejayaan PSM. Ya, kalau tidak ada stadionnya, juara tanpa stadion namanya. Tapi kalau mereka sudah sadar bahwa masyarakat Sulawesi Selatan ini cinta bola, gila bola, maka mereka harus memperhatikan kebutuhan warganya. Karena sepak bola itu seperti pare-pare menaikkan pendapatan warga, ekonomi warga. Mulai dari warkop, rumah makan, parkir, dan lain-lain. Jadi itu menambah pendapatannya. Jadi bayangkan kalau di Makassar yang bisa juga ada stadion besar. 1 juta lebih penduduk. Iya, ada stadion sampai 40.000. Maka itu kan menambah pendapatan masyarakat. Iya. Kota Makassar yang di ibu kota ini ya. Dan walaupun begitu, terima kasih kepada Pare-Pare sudah memberi kesempatan kepada PSM untuk memakai stadionnya. Ya toh? Jadi gitu. Jadi semoga Pak Gubernur, Pak Wali Kota dengan bupati lain bisa berembuk untuk membangun stadion di Kota Makassar. Iya. Belum terlambat sih, belum. Iya. Masih bisa. Kita ini mantan pemain hanya berdoa semua bisa secepatnya selesai. Kita tidak jauh-jauh lagi menonton. Ya, Oke, Bung Acil, tadi kekecewaan sempat diutarakan oleh Pak Sumirlan sebagai mantan pemain, seorang legend di PSM Makassar, juga seorang mantan pengurus PSM Makassar. Kalau Anda melihat sebagai supporter, perjalanan supporter dari Makassar ke Pare-Pare itu kan membutuhkan waktu sekitar 4 jam lamanya. Bagaimana kalau Anda melihat? Anda tersiksa nggak secara waktu dan juga materi? Iya, kalau dari kami supporter sebenarnya sudah hal biasa yang seperti itu. Cuma kita ini pikir juga, kita tidak ego, kita pikir juga masyarakat lain yang betul-betul fanatisme dengan sepak bola khususnya PSM. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri, selama PSM main di Pare-Pare ini musim ini, ya tidak bisa kita pungkiri mulai dari waktu, mulai dari tenaga sampai materi ya, itu semuanya sangat-sangat ini naik drastis. Beda kemarin waktu masih ada di Matuangin. Mayoritas teman-teman supporter mungkin ada di sekeliling sini, di sekeliling kota stadion itu tersebut. Jadi memang untuk masalah stadion, ya kita sebenarnya sangat-sangat kecewa dengan sekarang keadaannya PSM ini lagi bagus-bagusnya. Apalagi sekarang ini PSM lagi juara, tapi kita tidak bisa merayakan euforia juara itu di kota kita sendiri. Ya saya mungkin mohon maaf dikoreksi kalau salah. Kayaknya kita belum pernah merasakan juara, Pak Sumirlan, selama di Matuangin juara liga ya. Belum pernah. Ya itu sangat-sangat ya kita miris sekali. Artinya memang kita sangat butuh stadion
khususnya PSM, kita sangat penting sekali untuk mendapatkan kapasitas ini, prasarana yang ada di Kota Makassar untuk stadion. Oke. Pernah nggak mungkin bisa di flashback kembali bagaimana perjuangan supporter PSM Makassar dari termasuk kelompok dari Bung Acil Red Gang untuk memperjuangkan agar ada stadion yang dibangun. Jadi tidak hanya di kota Parepare tetapi di Makassar juga perlu. Ya. Ya. Jadi khususnya dari kami dari Red Gang itu sejak terbongkarnya ini Stadion Matu Angin, mungkin satu-satunya kelompok supporter yang komitmen, yang selalu berada di garis terdepan tentang pembangunan Stadion Matu Angin itu ya kami. Maka dari itu untuk perjuangan kita itu ke Parepare, kita memang harus komitmen, karena kita bersyukur tadi yang dibilang tadi dengan Pak Haji Sumirlan, kita harus berterima kasih terhadap pemerintah Parepare. Seandainya mungkin Parepare GBH tidak ada, ya kita mengeluarkan biaya lebih besar lagi, mungkin kita main di Kalimantan, di Jawa, merantau. Jadi ya merantau lagi, akhirnya seperti itu. Nah, makanya kalau kita berbicara soal perjuangan khususnya di teman-teman dari Red Gang, ya memang perjuangannya sangat luar biasa. Mulai dari teman-teman yang susah atur waktunya, masalah pekerjaan, masalah materi yang mungkin agak meningkat sedikit. Nah, itu sebenarnya perjuangan semua itu. Tapi alhamdulillah dengan berkat kebersamaan kita, berkat kecintaan kita terhadap PSM, alhamdulillah itu semuanya akan hilang, apalagi dengan euforia yang sekarang ini dengan juara. Ya. Pak Sumirlan, sebagai mantan pemain PSM Makassar, Anda pernah merasakan tentunya bagaimana geliat dan juga euforia kemenangan PSM zaman-zaman dulu. Kalau kita tarik di sekarang, di musim ini, euforia itu tanpa stadion gimana perasaannya kira-kira Pak Sumirlan? Jadi begini, euforia sekarang sangat lain. Kenapa? Kalau dulu PSM juara, memang kita lihat materi pemainnya sangat luar biasa. Iya. Ini tanpa stadion, materi pemain pas-pasan. Iya. Yang tidak pernah berpikir bahwa kita juara, tiba-tiba juara. Iya. Jadi euforianya memang sangat luar biasa. Iya. Tidak seperti yang lalu-lalu. Iya. Memang ini semangat kita bahwa tanpa apapun kita bisa juara. Kan begitu, dengan materi pemain muda yang notabene di luar perhitungan semua orang, bahwa ini materi bisa juara, tapi toh anak-anak muda memperlihatkan dengan Tabares, ini loh saya bisa juara. Saya menjaga harga diri kalian. Kan gitu. Jadi memang euforianya ini luar biasa. Dulu kan kita pernah juara, memang kita lihat materi pemain, wow, luar biasa. Bima Sakti dan kawan-kawan, Kurniawan, memang luar biasa. Dibandingkan materi pemain yang kelas junior, hanya ditambah senior beberapa, bisa membuat gebrakan di Liga 1 Indonesia, liga yang terbesar di Indonesia. Luar biasa. Bandung dengan materi pemain luar biasa, Persija materi biasa, Madura. Tapi PSM kan baru jarak poinnya beda jauh. Jadi PSM ini enggak semata-mata masyarakat kebetulan. Memang saatnya juara. Dengan pelatih yang luar biasa, Tabares. Jadi ya saya kira selamat buat mereka. Jadi euforia sangat luar biasa. Ini euforia yang paling sangat luar biasa dibanding sebelumnya. Tanpa stadion, tapi euforia itu kira-kira bisa nggak seperti dulu-dulu ketika masih ada stadion? Jadi begini, tapi tanpa stadion itu yang membuat cambuk emosi kita naik untuk mendukung PSM penuh. Lihat loh, tanpa stadion kita bisa juara. Apalagi kalau ada stadion, kan begitu. Supaya pemerintah membuka mata, gitu, membuka mata semuanya. PSM harus didukung. Nah, dukungan pemerintah, stadion lah bangun. Agar PSM bisa lebih juara lagi, agar nama Makassar di kancah sepak bola ini harum. Gitu. Tapi ya, semoga deh Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota bisa bersatu, merencanakan
membangun Stadion Matuanging. Ya. Hanya itu sebagai mantan pemain, sebagai ketua All Star, mengharapkan ke beliau untuk mengambil keputusan untuk membangun stadion demi untuk kejayaan PSM. Oke, baik. Bung Acil, Stadion Matuangin itu kan sangat erat hubungannya secara emosional dengan PSM Makassar. Euforia tahun ini, musim ini, akan tentu berbeda saat ketika Matuangin masih ada harusnya. Bagaimana tanggapan Anda sebagai supporter? Tapi jawabannya ditahan dulu, kita harus rehat sejenak pemirsa, dan kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di obrolan Karebosi, PSM Road to Celebrate. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami tentunya dalam program obrolan Karebosi, masih di PSM Road to Celebrate. Saya ingin ke Bung Acil terlebih dahulu. Pertanyaannya tadi adalah, Stadion Matuanging adalah sangat erat kaitannya secara emosional dengan PSM Makassar. Di Matuanging itulah saksi sejarah lahirnya pemain-pemain sepak bola andal dari PSM Makassar yang kemudian main juga di PSSI, termasuk Ramang, legenda PSM kita. Bagaimana pandangan Anda? Ya, jadi pandangan kami sebagai supporter tentang euforia PSM pada saat di Matuangin dengan sekarang di GBH itu memang sangat berbeda. Khususnya kami di pemain ke-12 itu, kami di tribun itu euforia itu yang kemarin kita sudah erat dengan Stadion Neraka Matuangin itu. Dengan sekarang GBH itu sangat beda, jauh sekali bedanya. Perbedaannya itu ya masalah apa? Masalah kualitas kita sebagai supporter maupun tim lawan yang datang ke Matuangin dulu itu sangat-sangat beda. Untuk pada saat dia datang ke Matuangin itu beda sekali perasaannya itu dengan dia datang ke GBH. Jadi makanya saya bilang untuk euforia itu sangat jauh sekali bedanya dengan tidak adanya Stadion Matuangin. Dengan keberadaannya Stadion Matuangin yang sekarang ini, mestinya kita bisa hadirkan untuk bisa menyambut euforia yang bisa kita ciptakan lagi bersama tim kebanggaan kita PSM Makassar. Oke. Jadi bagaimana Anda mengungkapkan rasa kebanggaan Anda terhadap PSM Makassar tanpa stadion itu? Ya, kalau mau mengungkapkan perasaan atau kebanggaan kita terhadap PSM, ya itu tadi. Walaupun PSM di mana dia bermain, sekarang contohnya satu musim ini PSM main di Parepare, ya kita jadikan, kita sampingkan itu egois kita terhadap Matuangin, ya kita tetap support, kita tetap dukung PSM di Parepare. Walaupun euforia yang tadi di awal kita bicara bahwa euforia itu sudah beda di Matuangin dengan di Parepare, tapi tetap kita tujuannya PSM, satu tujuan kita untuk PSM. Jadi dimanapun PSM berada, mau di Parepare, sedangkan kemarin PSM bermain di luar pulau Sulawesi, kita tetap dukung, apalagi cuma di Sulawesi. Iya, baik. Pak Sumirlan, sebagai mantan pemain PSM dan juga mantan pengurus PSM, di Matuangin itu kan lahir legenda sepak bola PSM, termasuk Roni Patirasarani, kemudian Kengwi, Ramang. Kemenangan tahun ini tanpa Matuangin, artinya ada jiwa tapi tidak ada raga. Itu gimana itu Pak Sumirlan? Banyak orang yang mengatakan bahwa PSM Makassar ini diganti aja namanya, jadi Persatuan Sepak Bola Parepare, PSP. Gimana? Ya begini, Stadion Matuanging ini adalah stadion neraka ya. Ya. Setiap orang yang masuk pasti mengatakan stadion neraka. Di situ lahir bintang-bintang. Ya. Ramang, Suardi Arlang, Roni Pati, Joni Kambang, Samsudin Umar, yang kita tahu Samsudin membawa PSM juara 3 kali, Persatuan Liga, Abdi Tunggal, dan lain-lain. Sekarang anak cucu kita kalau tidak ada Matuanging, apa yang dibicarakan? Ya. Itu kan termasuk salah satu kebanggaan dari 4 kebanggaan di Makassar. Yang disebut sebagai 4 pilar budaya, Pak ya? Budaya, yaitu Matuanging, Karbosi, Losari, dengan Benteng. Hilang satu menjadi 3. Belum hilang sih kalau pemerintah mau membangun. Jadi semoga semua sadar bahwa Matuanging memang perlu dibangun. Iya. Untuk mengingatkan bahwa disitulah pernah juga PON diadakan. Iya. Di situ lahir bintang-bintang lapangan. Termasuk saya lahir di situ. Iya. Jadi ya
pengharapan saya kepada pemerintah, ayo bangunlah stadion itu. Supaya pemerintah ini ada kenanganmu di masyarakat. Iya. Bahwa kamu membangun stadion ini. Iya. Kan begitu? Iya. Dan memberikan kebanggaan buat orang Makassar. Iya. Yaitu bahwa stadion Motuanging sudah dibangun lebih bagus daripada yang dulu. Iya. Kan begitu saja. Iya. Ya, Pak Sumirlan, Anda tentu punya harapan yang besar terhadap PSM Makassar. Tetapi bagaimana kira-kira Anda menyuarakan sebagai legenda PSM, apalagi Anda kan sebagai ketua mantan-mantan pemain, ini menyuarakan kepada pemerintah sehingga pemerintah ini bisa untuk merealisasikan harapan-harapan itu? Oke. Saya hanya mengharapkan kepada pemerintah yang terhormat, Ya. sebagai mantan pemain, sebagai ketua All Star, mengharapkan untuk bersatu Iya. membangun stadion Motuanging. Saya ingatkan untuk membangun stadion Motuanging demi kebanggaan, demi untuk warga Makassar dan Sulawesi Selatan yang kita tahu sangat tinggi atau sangat banyak pencinta bola. Ya. Agar Bapak sebagai pejabat bisa dikenang Iya. bahwa stadion ini lahir di tangan Bapak semua. Iya. Kan begitu. Jadi itulah permintaan saya sebagai mantan pemain, mewakili teman-teman, bahwa suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan jika stadion Motuanging dibangun kembali. Dan alangkah menyedihkannya kalau stadion Motuanging dipergunakan yang lain-lain, bukan stadion. Jadi ya, tolonglah pemerintah Pak Gub dengan Pak Wali Kota, bangunlah stadion Motuanging Ya. agar kita semua gembira, bahagia, dan PSM bisa semakin berprestasi. Ya. Saya kira begitu. Oke, Bung Acil, closing statement Anda, kira-kira harapan Anda kepada pemerintah terkait stadion dan juga tentunya momen Road to Celebrate ini. Harapannya juga kepada manajemen PSM Makassar bagaimana mempertahankan status juara di musim-musim mendatang. Ya, untuk closing statement untuk ini, kami dari supporter PSM khususnya Red Gang, kita ingin merayakan, dengan apa adanya saja. Cukup kita sujud syukur dengan apa yang diberikan, apa yang kita dihasilkan terhadap PSM juara di musim ini. Untuk pesan kami terhadap manajemen dan pemerintah untuk stadion, untuk manajemen sudah luar biasa untuk musim ini. Tinggal kita bagaimana caranya bisa menatap ke depannya, khususnya di kancah Asia nanti, supaya kita bisa mengharumkan, bukan cuma mengharumkan nama Kota Makassar, tapi bisa mengharumkan juga nama Indonesia. Oke. Gitu. Untuk pemerintah, harapan kami sebagai supporter seperti ini. Kenapa tidak kalau PSM itu adalah Makassar dan Makassar itu adalah PSM. Maka dari itu hadirkanlah stadion, khususnya stadion Motuanging ya, dengan kita tidak mau kehilangan momen atau budaya yang ada di stadion Motuanging itu. Harapan kami terhadap Wali Kota dan Bapak Gubernur, ayo kita bersatu. Apa kita sudah diberikan terhadap PSM ini bahwa juara, ayo kita satukan pemikiran kita, satukan hati kita untuk PSM. Seperti itu. Oke. Pak Sumirlan, closing statement Anda, harapan Anda khususnya kepada PSM Makassar itu sendiri, baik manajemen dan juga pemain, dan juga tentunya kepada pemerintah. Singkat aja Pak Sumirlan. Oke, terima kasih pengelola manajemen ya, dan seluruh tim PSM. Semoga ke depan PSM lebih baik dan lebih memperbaiki, terutama pemain. Dan terima kasih banyak. Begitu juga pemerintah, PSM butuh perhatian, terutama stadion. Jangan kendor, semangat bersatu untuk PSM. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya lupa tadi pertanyaannya Pak Sumirlan. Kabarnya di laga terakhir, laga penutup nanti, PSM, para legenda dan mantan pemain PSM Makassar akan menyatu di lapangan GBH Parepare nanti. Ya, jadi Pak Aksa, owner Boswa Group, mengundang The Legend 60 orang untuk turun menyaksikan pertandingan terakhir PSM dengan penyerahan piala. Itu kita datang 60 orang. Kita juga mantan pemain akan mengucapkan
terima kasih kepada adik-adik pemain PSM atas diberikannya kebahagiaan dan penghargaan buat kita mantan pemain ini. Jadi kita akan datang, kita akan disiapkan bus dan lain-lain. Dan terima kasih kepada pengelola juga tetap memperhatikan mantan pemain itu. Oke, baik. Terima kasih Bung Acil, Pak Sumirlan sudah berkesempatan hadir di studio dan tentu ini adalah perbincangan kita di segmen terakhir. Dan sebagai penutup pemirsa, saya ingin mengutip dua kalimat, bunyinya seperti ini. Rebut kembali kejayaan itu, kami rindu di masa itu. Sejarah berbicara tentang kita dan ku yakin kau pasti bisa. Tentu kita berharap agar PSM Makassar bisa mempertahankan status juara di musim-musim mendatang dan tentu dibarengi dengan hadirnya fasilitas stadion yang memadai tentunya di Kota Makassar. Saya akhiri, sampai jumpa.